Ya kan? Udah Kak, udah. Tadi yang sini si Firma ya. Kan udah ku batalkan yang pertama Yang tuh. sama adekku kan ada nelpon aku, jadi tetap jadi aku yang jadi pemimpin rapat. Jadi aku. Jadi dokter. Iya, pemimpin rapatnya. Maka aku bilang bisa lah itu kusiapkan jam 12. Kakak bilang jam 1 ya? Apa ya? Mulai jam 1 jadi ya? Gak ada. Nggak ada, aku bilang buka besok. Oh, ya udah jam 1 lah berarti mulai Kak, kalau gitu. Ya udah kalau yang mau ngambil obat ngambil obat. Iya. Oke. Berarti jam 1 buka ya? Iya, kasihan besok. Oke. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Dok. Apa cerita? Akhirnya. Akhirnya. Cemana Bu? Aduh, Dok. Apa? Mungkin semua karena pikiran kali ya, Dok. Dari pas semenjak menikahin anak, kesininya sedih itu nggak hilang-hilang, Dok. Menikahin anak? Sampai kena. Iya, anak nomor 2 aku menikah yang cewek. Mungkin tempat berbagi istilahnya, tempat berbagi. Oke. Sekarang tiba-tiba diambil orang, mungkin belum bisa nerima aja. Belum bisa nerima, Dok. Iya. Nah, efeknya gini, jadi kena GERD, sesak aja tiap hari. Oke, berarti Ibu selama ini berbagi semua sama anak yang baru menikah ini ya? Iya. Ya. Berarti selama ini Ibu banyak juga memang sedihnya ya? Ya, terutama yang paling besar ini yang bikin aku sedih itu yang menikah ini, Dok. Jauh lah, maksudnya jauh. Karena Iyalah. nggak bisa ketemu. Karena Ibu rasa nggak ada lagi teman cerita. Ya. Karena Ibu rasa nanti nggak ada lagi teman cerita kan? Ya. Ada teman tapi nggak sama. Oh, ada teman tapi nggak sama. Kenapa sama dia sama? Kenapa sama dia sama? Kenapa sama dia lebih enak? Sama anak itu apa sih, mungkin karena dia cewek satu-satunya kali ya, Dok. Jadi ada kakaknya laki tapi nggak sama gitu, Dok. Iyalah. Laki sama cewek pasti beda ya. Mungkin dari situ jadi udah 6 bulan sekarang nggak bisa ngilangin rasa apa sih, belum bisa nerima kalau dia tuh udah berumah tangga gitu. Belum bisa nerima aja gitu. Oke. Berarti kalau memang masalah Ibu hanya karena sudah menikahkan anak, pilihan sama Ibu kalau mau sehat. Mau sehat kan? Ya. Mau. Oh, mau. Mau ikhlas, Bu? Berusaha, Dok. Nah, kalau berusaha nggak ikhlas Ibu, percayalah sama aku. Ya, jadi dari situ tuh timbul penyakit banyak banget, Dok. Itu. Udah itu sekarang. Siapa yang buat sakit, Bu? Leher aku. Siapa yang buat sakit? Buat sakit diri sendiri. Oh, pandai. Sebelum aku nemu live dokter TikTok, kusut banget, Dok. Mungkin sekarang udah agak bisa menghandle lah sedikit-sedikit gitu. Walaupun masih sakit kan? Ngilangin sesaknya ini. Iya, benar. Ngilangin sesaknya susah banget, Dok. Mau hilang sesaknya? Iya. Ikhlas, Bu. Maulah. Ikhlas. Kalau ikhlas, kalau bilang gitu aku suka Nangis kan? nangis, Dok. Iya. Nangis, ya. Karena Ibu nggak ikhlas, maka nggak boleh bilang ikhlas. Kalau nggak ikhlas. Enggak, yang aku ini kok jodohnya cepet banget gitu, Dok. Padahal kayaknya baru kemarin, masih bayi, masih ini, tapi kok udah diambil orang gitu, Dok. Oke. Suami Ibu ada ya? Ada. Baik dia? Itu sekali pulang. Baik banget.
baik banget. Pulangnya sekali-sekali. Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Oh, kerja di luar kota. Di Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi kalau sama suami tiap hari nggak ada apa? Komunikasi? Ada, setiap hari ada komunikasi, cuman sewajarnya aja. Paling nanyain anak, nanyain ya udah makan apa belum, lagi apa. Oh, sewajarnya aja. Berarti ada komunikasi yang di atas wajar. Kalau komunikasi tentang perasaan mungkin lebih banyak ke anak. Kenapa nggak sama suami? Suaminya nggak peka. Oh, nggak peka dia. Nah, jadi apa sih, lurus-lurus aja gitu dok pikirannya, nggak apa sih, mungkin saya sakit aja apa sih bilangnya, mikirin apa gitu, maksudnya nggak bisa dalam gitu mas. Emang ibu pernah menyatakan perasaan sama suami? Pernah, Perasaan cuman cinta? itu simple aja jawabnya simple aja maksudnya. Iya. Udah nggak usah dipikirin. Yang ibu katakan kan cuma sedihnya aja. Ya, Bilang cinta, bilang sayang sering. sering, malah kalau tidur aku pelukan dok, malah pegang tangan. Sampai sekarang udah 24 tahun aku berumah tangga, masih kalau kalau dia pulang tidur ya kita nggak pernah Jauhan. nggak pernah apa sih, malah mungkin rasanya mas malah tambah ada gitu dok. Oke, bagus. Kita nggak pegang tangan gitu, nggak bisa, nggak, kalau dia berangkat aja walaupun marah apa nggak bisa kalau nggak cium tangan, atau dia cepat kacip pikir lah dikit gitu. Oke. Cuman kalau curhat tentang perasaan kita, tentang anak atau apa, nggak peka dok, nggak. Oke. Contoh. Simple aja jawabannya, simple. Contohnya Simple, apa, Bu? Contohnya apa? Contohnya kalau saya, ya misalkan si kakak gini, udah Bu jangan dipikirin ini gitu, maksudnya ya cari jawablah jalan keluarnya tuh kayak gimana gitu. Ibu harap Simple kayak mana aja. jawabannya? Ya maksudnya, oh iya dah ntar sama ayah lurusin atau apa gitu, ini enggak gitu dong, enggak gitu. Berarti yang ibu ceritakan ini yang mengecewakan ya? Ya, Oh, karena lebih banyak yang mengecewakannya daripada yang menyenangkannya. karena mungkin anak juga dari semenjak dia menginjak remaja, saya sekarang terjadi rumah tangganya tuh mau baik mau buruknya tuh pasti nyampe ke saya. Kebanyakan tuh yang nggak nyenanginnya yang nyampe itu. Jadi pikiran saya gimana saya mau tenang atau saya mau ikhlas gitu dia ngejalanin rumah tangga. Ibu disakiti? Ibaratnya kalau misalkan, Ibu merasa disakiti? bukan saya merasa disakiti, jadi karena anak saya sering berantem atau sering apa sih kasar, mungkin suaminya kasar, jadi saya cerita ke ayahnya teh apa sih namanya, ya mau saya lurusin atau apa gitu. Oke. Ini anak yang baru menikah itu nih Bu? Anak perempuan yang baru menikah? Ya, baru 6 bulan. Itu maksudnya yang lagi bermasalah? Iya, jadi mungkin ke saya juga jadi kepikiran gitu dok. Kalau tahu begini kan udah nggak usah nikah dulu atau apa, biar dia nyenengin badan diri sendiri dulu gitu dok. Jadi, kesedihan nomor 1 saya tuh itu gitu dok, dibanding ya mungkin pikiran penyakit juga mungkin dari situ. Jadi itu aja sih, itu yang bikin saya apa, tiap hari tuh kalau dia nge-WA gini saya jadi kemana-mana, pikiran saya udah enak udah tenang aja langsung ngedown lagi, drop lagi. Oh gitu ya.
mulanya dari situ dok, mula awal kena GERD itu mungkin dari situ gitu. Dibilang makan, saya makan nggak jorok, nggak suka santan, nggak suka jeroan, nggak suka apa, makan standar aja. Oke. Kesedihan terdalam saya tuh mungkin itu karena Oke. Jadi itu sekarang kalau rumah menantu itu sekarang kasar gitu ya sama anak perempuan ibu. ya kasar secara psikis dok, tidak kasar secara main tangan atau enggak gitu. Main tangan enggak gitu dok, kan mulut kasar gitu. Oke. Kalau anak perempuan ibu modelnya yang bisa menangani orang yang berkata kasar apa enggak? Dia sebenarnya bisa, cuman dia juga karena sering dikasarin kayak gitu jadi kena asam lambung juga dok. Jadi itu yang bikin saya takut kayak saya gitu dok, asam lambung, takut kena GERD, takut ini takut itu. Jadi saya udah pikiran saya tuh udah ke situ dok gitu, karena dia juga punya asam lambung dari pas menikah. Sebelumnya enggak kayak gitu dok, sebelum menikah enggak punya penyakit asam lambung gitu dok. Oke. Kalau ibu mau nggak memaafkan? Mau, saya berusaha dok, berusaha memaafkan. Tapi Kalau berusaha berarti sudah memaafkan atau belum memaafkan? belum dok. Jadi ibu maunya yang mana? Berusaha aja atau mau memaafkan? Mau memaafkan. Kapan? Nggak bisa jawab dok. Pun aku Ibu mau sembuh? Mau mau memaafkan? nggak sakit leher dok, sakit leher. Iya. Mau. Mau ya. Kapan mau memaafkannya? Kapan ya? Nggak tahu dok. Ibu mau sembuhnya kapan? Jawab. Mau sembuhnya cepat lah dok. Oh cepat. Jadi ibu mau memaafkannya kapan? Cepatnya juga dok. Itulah dia jawabnya bu. Berarti kalau masih sakit karena ibu belum memaafkan. Makin cepat ibu memaafkan, makin cepat ibu sembuh. Sekarang ibu memaafkan, sekarang pun ibu sembuh. Berat ya dok. Iya pilihan ibu. Ya, mungkin karena ketakutan itu kali dok, jadi ketakutan takut ngalamin penyakit kayak saya gitu dok. Jadi Oke, lalu kan ibu ikut TikTokku. ya Apa obatnya? Di TikTokku ini obatnya memaafkan. berusaha banget dok. Hah? Berusaha banget buat berusaha banget. Iya, udahlah nggak bayar. Nggak perlu kemana-mana ibu. Ibu di sana aja, aku di Medan, ibu di Surabaya atau di mana ini? Pak dokter ada di sini di Bogor. Samanya bu. Alah, Mau dimanapun aku, Bogor dok nggak. sama. Buktinya yang satu kota pun sama aku ketika aku katakan untuk memaafkan, belum tentu dia mau memaafkan. Padahal obatnya adalah memaafkan. Iya dok. Cepatnya dok. Hehehe. Mau nggak? Coba ibu tes aja tes. Kita tes ya. Kita coba ya.
Mau coba? Coba apa? Bilanglah sekarang dalam doanya, saya memaafkan suami anakku. Udah ibu doa, udah ibu doa. Dok, mau tanya satu lagi boleh nggak dok? Belum pun ibu doa, udah ibu doakan. Udah. Ap- Iya. Udah. Iya dok, udah. Rasanya apa di hati ibu waktu bilang memaafkan? Rasanya enteng. Sedih? Lega? Lega, sedih juga. Kalau masih ada sedihnya berarti belum memaafkan. Kalau udah ada terasa leganya, itulah memaafkan. Hasil dari memaafkan adalah kelegaan. Dokter boleh tanya satu lagi nggak? 10 lagi pun boleh, Bu. Boleh. Aku kan kemarin ke dokter syaraf ya dok. Dirujuklah ke dokter syaraf. Kan sakit leher sebelah. Kan pas begitu minum obat, kok kayak ketarik-tarik urat aku ya dok. Oh iya. Oke. Pertanyaannya apa, Bu? Ya. Kenapa obatnya? Maksudnya apa itu reaksi obat atau mungkin karena aku udah lama nggak minum obat, jadi apa terlalu keras atau apa gitu? Ada beberapa obat saraf memang efek sampingnya begitu. Hanya untuk orang tertentu, tidak semua orang. Takutnya malah apa? Malah agak engap gitu dok. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kayak terusin aja. Stop aja obatnya. Kalau dia muncul yang reaksi seperti itu, di stop aja. Obatnya racikan dok, jadi aku nggak tahu tuh obatnya apa. Iya, makanya itu ibu stop aja. Obat ibu mengampuni, memaafkan. Senang banget ya aku jadi. Akhirnya sekian lama dok, aku bisa nanya banyak. Ini berarti marah sama dokter ini. Nah, aku hanya ingin ngutarain apa sih? Perasaan. Kesedihan, perasaan aku yang paling mengganjal gitu. Oke. Jadi supaya Sedangkan ibu, dokter iyalah, ibu kan takut jangan sampai anak ibu sama kayak ibu juga sakitnya nanti kan. bener banget dok. Itu aja yang ditakutin. Ibu ajari anak ibu, kamu harus memaafkan suamimu. Aku suka kirim TikTok dokter ke Oh. dia, Pak, suruh lihat. Puji Tuhan. Satu lagi, menghadapi orang yang cepat marah, kita harus bisa berlatih memakai jawaban yang lemah lembut. Susah dong. Latihan lo, ku bilang kalau itu baru latihan. Kalau mengampuni nggak ada latihannya. Tapi kalau belajar bicara lemah lembut itu latihan. Iya. Dari mana latihannya? Tengok di YouTubeku itu ada latihan bernyanyi di situ. Nah, itu belajar bicara lemah lembut di situ. Walaupun mungkin lagunya bukan lagu agama ibu ya, tapi artinya teknik vokal itu ketika orang dengar suara kita lemah lembut, itu bisa mengobati hati yang sakit. Iyalah,
Nah, Eh, aduh, alhamdulillah dok, aku bersyukur banget deh bisa ngobrol sama dokter. Makasih banyak dok sama-sama masukannya. Ibu Mul yang baik. Aduh, aku seneng banget dok. Aduh, kayak mimpi aku. Nggak mimpi Bu, nyadar Ini kok apa ini. yang, Hah? Iya, apa yang mengganjal, apa yang ada di pikiran ini keluar gitu dok, Siap, keluar. siap. Tuhan memberkati Ibu ya. Ya, makasih banyak ya Oke dok. Bu, Sehat selalu dok. sehat-sehat Makasih kita. banyak Ya dok. Bu, mari Bu. Terakhir ya satu ya, sebab aku harus visit ya. Hari ini terakhir satu. Oke. Terus ya, Satu ini udah. Selamat sore. Apa kabar? Kabar baik, dokter. Ah, yang bener. Baik apa baik? Baik-baikin aja lah, dok. Dibaikin berarti nggak baik ya, Nang? Benar aja supaya baik gitu. Oh. Gimana? Cerita, Nang. Apa kabarnya nih? Gimana? Ya, ini kemarin tuh saya udah bolak-balik sebenarnya, sering pernah juga sih di pas lagi live kemarin udah pernah cerita sedikit kan. Aduh, gini loh dokter. Sebenarnya ini saat ini kan proses sama bapaknya anak-anak tuh lagi di ujung-ujung lah, lagi di ujung tanduk. Karena kalau diceritain semua itu kayaknya entah 4 lembar halaman pun kayaknya nggak tercukupi nih dok. Banyak lah yang udah terjadi gitu. Sampai pada akhirnya tuh nggak punya kekuatan apa-apa lagi untuk bertahan gitu. Saya kan Hmm. habis melahirkan 1 bulan yang lalu, habis lahiran sesar kan. Hah. Itu pun tanpa didampingi sama bapaknya. Makanya ini dok, tadi malam baru saya berobat lagi, rupanya bekas operasi saya itu malah bernanah-nanah pula gitu. Oke. Kayaknya entah sebabnya apa gitu kan. Oke. Bingung saya dok, gimana caranya ngadapinnya lagi. Udah mencoba bertahan cukup sekian lama tuh rasanya kayak Udah berapa lama enggak. rupanya, Nang? Apanya dok? Menikah? 9 tahun lebih lah dok, jalan 10 tahun depan lah 10. 10 tahun. Anak berapa? Anak 4 dok, kemarin pas operasi terakhir tuh kita tutup kan sekalian, makanya ya itu. Kemarin itulah karena rencana anak terakhir ini kan agak jauh nih dari yang ketiga dok. Karena waktu itu ya biar bisa tutup, karena waktu yang ketiga kemarin kan belum dibolehin tutup sama dokternya kan. Ini makanya yang terakhir nih apa namanya, langsung operasi tutup aja gitu. Jadi suami kayak mana dia? Suami itulah dok, kemarin suami kan habis 2 tahun lalu dia habis pulang dari penjara ya dok. Dia sempat di penjara tuh karena kemarin tuh apa dia dok, kecelakaan kan, nabrak orang gitu. Jadi orangnya tuh nggak mau memaafkan, harus di penjara gitu kan. 11 bulan, dan dia baru pulang bulan 1 kemarin. Oke. Bulan 1 akhir. Nah, sebenarnya ini loh, sebelum kejadian itu pun udah sering kayak gini sih. Kebetulan suami itu kan hobi itu dok, mau ngumpul-ngumpul sama kawan-kawannya, minum-minum gitu kan. Ya sampai pada akhirnya gak bisa mengontrol diri. Oke. Sampai
dok, terjunlah ke hal-hal yang negatif sampai kayak ke dunia-dunia malam gitu. Jadi semualah dok, banyak Oke. sampai yang terakhir inilah dokter, terakhir nih sampai kehamilan yang terakhir, itulah puncaknya. Oke, jadi Tapi tapi itulah dok, selama saya hamil tuh saya coba bertahan aja, nggak mungkin juga ini karena saya lagi hamil kan, nunggu sampai melahirkan dulu lah gitu kan. oh, jadi Inang memilih untuk berpisah. Sebenarnya bukan ke perpisahan sih, cuman lebih kayak ke bukan perpisahan yang sah sih kayaknya dok. Inilah dokter, baru puncaknya ini baru seminggu, udah hampir 2 minggu lah saya nggak ada komunikasi. Memang saya blok semua, saya blokir semua. Kayaknya saya butuh hidup sendiri, saya butuh sendiri gitu. Capek gitu dokter. Dia setiap melakukan kesalahan minta maaf tuh bosan aja saya dengarnya gitu. Tapi minta maaf tuh bukan berubah, tapi mengulangi hal yang sama lagi gitu. Jadi kan capek ya dok kalau kita di misalnya, padahal saya pernah bilang tuh loh dokter, Nah, apapun kesalahan saya maafkan, apapun itu, tapi jangan pengkhianatan. Itu pun saya maafkan berkali-kali, tapi tidak juga berubah ya dok. Mungkin gimana ya, padahal bagi saya nih rumah tangga nih begitu ya, benar-benar saya ini kan loh dokter, jangan sampai berpisah, jangan sampai berpisah, apalagi karena pihak ketiga gitu kan. Pihak ketiga pun bukan, maaf kata, bukan seperti ibu rumah tangga yang baik juga. Yang saya tahu dia hanya perempuan penghibur di luar sana kan. Ya sampai gini lah dokter, sampai kondisi kami sekarang benar-benar hancur lah. Maksudnya apa yang udah ada tuh malah habis, poya-poya semua dibuang, sampai kami benar-benar sekarang oke. udah terancam gitu kan. Jadi saya pikir ya kayak nggak ada aja rasanya, udah mau bertahan cukup sekian lama pun nggak dihargai juga, nggak pernah dianggap gitu kan. Sebenarnya suami itu nggak mau pisah sih dok, cuman rasanya untuk apa ya kan dokter. Oke. Jadi Inang nggak ada mau nuntut apa-apa dari suami kan? Enggak lah, kebetulan kan suami nggak di sini, dia kan jauh, dia di luar kota sekarang, saya di ini kan. Jadi ya saya untuk saat ini saya tutup ini aja, kayak komunikasi saya blok semua. Oke. Cuman dia masih berusaha menghubungi saya, katanya ingin berbicara dengan anak-anak gitu melalui keluarga-keluarga. Oke. Gitu, melalui ya dia ngomong sama keluarga supaya blokirnya dibuka gitu kan, mau bicara sama anak-anak. Tapi udahlah biarin, saya kayaknya selama ini saya yang terlalu bucin kayaknya dok, jadinya sekarang malah saya yang terlalu benci gitu loh dokter. Oh. Oke. Jadi Inang sekarang benci ya? Sekarang tuh rasanya tuh udah saya bilang loh dok, dari dulu kami memang jarang loh akur dokter, sering ribut tapi perdamaian tuh cepat gitu, paling hitungan jam udah gitu kan. Jadi terakhir yang ini, yang saat ini nggak tahu saya dok, saya pun nggak tahu kenapa bisa sampai di titik ini, padahal saya nggak pembenci orangnya dokter, jarang saya benci sama orang, nggak bisa saya benci sama orang. Maksudnya kalau saya nggak suka sebentar aja gitu, cuman anehnya kalau saya gitu dok, kalau sekali nggak suka itu benar-benar udah ini susah baliknya gitu, balik kembali hati itu payah gitu. Terus saya malah nggaknya di titik ini loh dokter, maksudnya saya nggak pernah kayak gini, nggak pernah saya benci suami saya, sejahat-jahatnya, sebrengsek-brengseknya, semua perbuatannya saya ketahui itu saya maafin terus. Tapi entah kenapa seminggu ini kok ada kata-kata yang dia katakan tuh udah sering juga dikatakan sama saya, diucapkan gitu, cuman yang terakhir ini kok terbawa ke hati, sampai biasanya tuh dia tuh paling 1 malam, besoknya tuh perasaan saya udah nggak tenang gitu kan. Saya buka lagi, ini dia mencoba ngehubungin dari manapun saya nggak respon malah dok, jadi kayak timbul kayak benci gitu loh dokter, jadinya saya jadi teringat semua kesalahannya, malah nggak bisa memaafkan gitu. Sekarang Inang secara fisik sakit apa sehat? Itulah masalahnya dok, kebetulan 1 bulan yang lalu kan, 1
bulan yang lalu tanggal 1 November kemarin kan saya sesar dok. Lahir yang keempat ini kan laki-laki. Terus semenjak itulah dokter kayaknya kondisi kesehatan tuh kurang membaiknya di bidang yang bekas operasinya dok. Jadi ini udah 2 kali saya pergi periksa ke tempat saya berobat itu, tempat saya biasa berobat. Tadi malam saya pergi juga, rupanya bekas operasi saya tuh malah nggak kering-kering loh dokter. Oke. Tadi malam tuh coba dikasih antibiotik lagi kan, katanya disuruh balik lagi 3 hari kemudian. Kayak cuman kata ininya sih kayak jahitan luar aja sih katanya, apa ya katanya, kulit luar gitu katanya dokter, nggak sampai ke dalam. Oke. Cuman kan ngeri juga loh dok, takutnya ini semalam dicek tuh kayak ada bernanah gitu lukanya, padahal udah saya coba minum obat sampai kayak obat yang dari ikan gabus, dari ini katanya coba minum tuh kok malah nggak kering-kering. Oke. Jadi mau sembuh kan? Mau kali lah dokter, saya pun nggak mau kayak gitu, tapi rasanya udah dengan semua karena udah bosan aja dokter, udah dibohongi setiap hari tuh rasanya jadi, kalau kayak kata orang sih, orang yang mengerti masalah saya sih katanya gini, kamu terlalu baik, kamu terlalu memaafkan, apa aja kesalahannya kamu maafin, makanya dia ngelunjak terus malah merajalela katanya. Padahal kan saya niatnya nggak kayak gitu ya dok, saya maksudnya tuh supaya saya ngelakuin itu, saya maafin dia, saya pikir dia akan menghargai keberadaan saya, dia akan berubah, maksudnya ya saya itu benar-benar nggak ini, maksudnya supaya dia sadar aja gitu dok. Dia tahu-taunya salah gitu kan. Kata orang salah, itu cocok untuk anak-anak kecil katanya, itu nggak berlaku buat yang udah dewasa. Ya kalau salah harusnya nggak apa-apa dikasih pelajaran, ini karena kamu terlalu memaafin terus, kesalahan fatal pun kamu maafin, makanya dia semena-mena katanya gitu. Oh. Oke. Jadi obat kakak memaafkan juga. Bikin resepnya. Maafkan. Oh ya. Resep mana? Oh Tuhan. Udah lupa deh resepnya. Kak, Iya dok. masih situ kau? Resep apa? Gimana? Hah? Gimana caranya? Karena kayak mana ya caranya dok? Sementara anak saya itu udah 4 loh dokter, 2 laki-laki 2 perempuan. Ini kan lagi proses ini loh, capeknya tuh semua rasanya di saya loh dok. Udah capek fisik, capek pikiran gitu. Jadi udahlah ekonomi lagi hancur-hancurnya dok. Pak ya ampun, nggak bisa lagi diungkapkan ini dokter. Makanya rasanya ngumpul sama gimana caranya ya gitu. Cara apa? Cara memaafkan? Ya cara supaya nggak tahu lah supaya apa lagi dokter, udah soalnya selama ini saya maafin terus, nggak pernah saya sampai berkali-kali selingkuh, udah saya tahu dia tinggal sama perempuannya, udah saya tahu semua, saya tahu, tapi kenapa ya dok kok kita nggak dihargai, jadi sepele gitu. Siapa yang sepele? Suami. Ya sepele lah namanya, iyalah dokter, suami. Ya gini, suami kan memang penjahat kan, suami kan? Iya. Ya. Jadi kita pikirkan kenapa dia jahat gitu. Ya kenapa tega gitu loh dokter, padahal kita selalu membalas kebaikan yang dia lakukan tuh dengan kebaikan gitu loh dokter. Kenapa kok nggak sampai sekarang, udah berapa lama gitu, sampai dia di penjara aja perjuangan saya itu berat loh dokter, ya ampun. Kenapa Iyalah. dia Coba lagi ku tanya sama kakak. Suami penjahat kan? Mau aku bikin 2. Ya, Suami itu penjahat kan? penjahat maksudnya gimana sih dok? Loh, dia penjahat nggak? Karena jahat.
Ya iyalah dokter, Hah. nggak ngargain istri ya. Terus Inang mikir kan, kakak mikir kenapa dia jahat gitu. Iyalah dokter, kenapa dia tega gitu? Loh memang dia penjahat, itu jawabannya. Kayak mana ya? Betul apa betul? Betul. Versi yang ini ya sih. Udah. Udah. Sekarang kalau ada orang penjahat, apa yang harus kakak lakukan? Kalau tanya sama Tuhan. Memaafkan, Hmm. mengampuni. Hmm. Itu aja resepnya. Hah. Kan makin lama nggak capek lagi aku. Udah ada juru bicara. Tadi apa tadi katanya gitu dok? Memaafkan loh. Ya ampun, udah saya maafin berkali-kali, tidak tobat-tobat juga dok. Emangnya memaafkan itu supaya dia bertobat atau supaya Inang sehat? Supaya Yang maunya Inang dok. sehat. Mau siapa? Meminta kan, kalau bisa kita meminta supaya dia tobat terus Ini baik sama maunya Inang kita. atau maunya Tuhan? Hah, itu jawabannya. Ini maunya Inang atau mau Tuhan? Iya, saya bingung loh dok, Tuhan itu sebenarnya maunya apa ya untuk saya gitu loh dok. Oh, nanya ya. Biar kita miskol Tuhan. Itu yang kadang-kadang kan saya tuh kayak gitu loh dok, Tuhan itu sebenarnya sedang menguji atau bagaimana gitu. Nah. Saya tuh malah jadi enggak Nah, bacalah ini. Nampak kakak, baca dulu. demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu 1 supaya Petrus jika ada di 3 antara ayat mereka 1 yang sampai tidak 2. ada firman atau perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya istri mereka itu. Kalau kita mau suami bertobat, ini ayatnya. Jadi apapun yang dilakukan kita harus selalu tunduk gitu dok. Iyalah kalau dilempar piring kakak ya tunduklah kakak. Kalau nggak kena muka kakak. Kayak mana nih kakak nih? Saya lempar balik lah dok. Ya. Aduh. Cocok kan? Mau dipukul kakak gini tunduklah. Kalau nggak kena lah, kena tampar kakak jadinya. Iya sih. Jangan kali napasnya itu ya. Macam susah makan. Udah. Padahal maksudnya kalau dia lempar saya lempar balik lah dok. Waktu kakak ngambil piring udah kena lempar kakak. Iya sih. Kan kakak nanya sama Tuhan, kenapa dia nggak bertobat kan? Iya. Nah udah, kalau kita mau orang lain bertobat itu ayatnya. Ada satu lagi, tunggu ya, sabar Siti, sabar. Dibuka dulu. Apa yang dari Tuhan itu? Pak, mantap juga TikTok ini, memang suka kali sama TikTok ini. Parah api. Iyalah dimaafkan. Jadi selingkuh terus tapi dimaafkan. Dimaafkan. Ini baca. Yang kuning. Tapi jika seterumul lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Berbuat demikian menumpuk bara api di atas kepalanya. Udah. Sekarang di mana bara api? Gimana dok? Bara apinya di mana bara api? Di kepala kakak atau di kepala suami? Di kepala dia dok. Yang kepanasan siapa sekarang? Sebenarnya yang kepanasan saya loh. Ya udah berarti bara api di atas kepala kakak. Emosi saya dok. Hah? Paham? Emosi saya dokter, kenapa? Loh dokter. Hah? Ini. Kenapa ya kok perasaan udah bertahun-tahun loh saya maafin. Dia begini saya ini kan. Padahal saya kerja. Dia mau ini saya mau. Saya kerja.
Saya kerja dok, saya jualan sayur, saya bawa mobil ke pasar sendirian, saya begini. Bahkan dia di penjara, penuh perjuangan saya mengeluarkan dia, habis segala-galanya uang untuk ini, menebus dia dari sana supaya cepat pulang. Harusnya dia belum pulang itu dok, harusnya bulan ini dia pulang, tapi dengan semua perjuangan yang saya lakuin rasanya gimana ya, sampai bisa pulang di awal kemarin. Terus saya nggak pernah berhenti, setiap 1 kali seminggu mengantarkan dia makanan enak, saya masakin dia makanan kesukaannya. Semua lah dok. Saya pikir kenapa ya jawab dulu aku. Dia penjahat atau bukan? Dia penjahat lah dok. Jadi kok nanya kenapa? Hidup ini pilihan. Semua orang boleh memilih. Boleh memilih jadi orang baik, boleh memilih jadi orang jahat, bebas. Tapi kan kalau kita pikir-pikir kan dok, kita selama hidup nih kan pengen juga ngerasain bahagia dok. Oke, sekarang kalau kakak pikir-pikir, kenapa kakak nggak sembuh-sembuh? Kutanya dulu. Ya karena mungkin saya nggak ikhlas ya dok. Sudah. Tapi susah loh dokter, ya ampun. Ya sudah, susahlah sembuh. Kayak nggak terima loh dokter, ya ampun, anak-anak 4. Kenapa sih saya itu, padahal saya pikir gini loh dokter, Tuhan itu udah baik sebenarnya. Sudah sangat-sangat baik. Inilah anak-anak, banyak orang nggak bisa punya anak loh, padahal saya itu masih setiap saya minta itu dikasih gitu, sampai dikasih 2 pasang kayak gini. Ini kan rasa syukur yang besar harusnya dok. Kenapa Iya, tapi kakak nggak bersyukur karena suami jahat. Kenapa saya bersyukur kok suami jahat? Maksudnya tidak. Emang kakak bisa punya anak kalau nggak punya suami? Ya udah, makanya suami jahat pun kan jadi punya anak, bersyukur. Maria aja bersyukur, si Maria lahir kandang domba dia. Aduh. Ikhlas aja. Aku tahu kakak merasa selama ini udah capek ngumpulin duit untuk keluarga itu, capek kerja, capek mengumpulkan apapun, suami di penjara, kakak yang memenuhi semua kebutuhan, ya kan? Ada lah di situ dok. Sebenarnya kan dulu Gak sadar, karena kakak gak sadar semua itu berkat Tuhan. Kalau kakak merasa kakak yang udah lelah-lelah bekerja, mengumpulkan semua uang untuk keluarga kakak itu, sebenarnya kakak tidak menghargai Tuhan, nggak bersyukur. Sebenarnya bersyukur loh dokter, maksudnya gini, dulu tuh suami saya tuh pekerja keras, ya kan? Iya. Kerja keras, rajin kerja, pokoknya ya mungkin semua ini nggak bisa tanpa dia gitu. Terus tiba-tiba dia jadi jahat. Ya iya dok. Ya udah, terus bebas lah. Bebasnya orang mau jadi jahat atau mau jadi baik. Tapi harusnya kan dia ingat prinsip ya dok, udah berumah tangga, udah punya anak itu gitu loh. Kalau ingat dia, nggak akan dilakukannya itu, berarti dia lupa, selesai. Kok stres kayak mikirkan itu aja. Harus kayak mana coba dok? Mas harus bertahan terus kayak gini. Makanya ada lagu, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Ngapain lah kakak susahkan itu? Udahlah, dikasih hidup kakak sama Tuhan, bukan hanya hidup kakak loh. Anak 4 dikasih Tuhan, itu kurang baik apa Tuhan sama kakak? Hah? Lalu ketika suami yang jahat kakak kecewa, kakak jadi sedih. Apa nggak lebih sedih lagi Tuhan lihat kakak? Kayak mana nih kawan ini? Udah kukasih semua, hidup kukasih, anak 4 kukasih, cuma satunya yang kurang. Suaminya jahat. Masa nggak bisa sih bersyukur karena itu aja?
Jadi maksudnya saya harus bertahan aja nih dok, kayak gini terus. Enggak, buatlah pilihan, tapi pilihannya ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus kakak jalani. Oke? Apakah kakak akan lanjut atau tidak dengan suami, itu pilihan berikutnya. Tapi untuk saat ini kalau kakak mau sembuh, pilihan kakak adalah mengampuni atau tidak mengampuni. Apa yang kakak pilih? Sebenarnya untuk ini kan dok, saya kan udah hampir 2 minggu ini nggak mau komunikasi gitu kan. Saya tutup semua, saya blokir semua panggilan atau sosmed yang berhubungan dengan dia gitu kan. Karena kebetulan kami jauh. Nah, terus selama saya blokir dia ini rasanya hidup saya agak tenang sih, nggak pernah berantem kan. Agak tenang. Yang biasanya Agak jelas. agak tenang kan? Agak tenang lah dok. Biasanya kalau ngomong sama dia tuh ada aja yang mau dipermasalahkan, ada aja yang mau diributkan gitu. Berarti kakak parbada juga kurasa ya? Itu karena udah capek lah dok. Ya ampun. Tetap aja kakak namanya parbada. Karena kalau orang nggak parbada, mau dia capek, mau dia nggak capek, dia tetap nggak parbada. Tapi kalau orang parbada, mau lagi capek, nggak capek, bisa parbada. Kakak yang mana? Ya, sebenarnya saya memang iya sih dok, parbada juga. Oh, tahe. Itu karena udah capek sekali dokter. Maksudnya dia tuh bohong terus gitu loh dok. Ini itu bohong aja, capek kan rasanya. Jadi overthinking terus loh dok. Ya overthinking lah kakak. Orang kakak melihat orang lain aja, diri sendiri kakak nggak pernah kakak nilai, nggak kakak introspeksi diri kakak. Aduh, jadi bagus kayak mana lah. Jadi intinya kakak mau bertobat apa enggak? Ya mau lah dokter. Kenapa mau lah dok? Mau kan? Ya udah, kalau mau bertobat tanya sama Tuhan. Apa kesalahanku Tuhan? Apa yang mau kuperbaiki? Jangan bilang sama Tuhan kesalahan dia terus. Suamiku kayak gini Tuhan, suamiku kayak gini Tuhan, suamiku kok kayak gini Tuhan. Gak akan bertobat kita. Iya sih dok. Iya sih. Pikir ya juga ya dok memang. Sebenarnya mungkin kita bukannya nggak ada salah ya dok. Mungkin salah kita banyak juga kan. Cuman Bukan mungkin. mana ya? Bukan mungkin. Memang. Memang. Udah, pulang. Mau mengampuni. Kalau mau sih dok, mau sebenarnya, bukan nggak mau loh dokter. Karena selama ini udah saya coba ampuni semuanya, tapi karena udah terlalu sakit itu kok rasanya berat gitu loh dok. Dengarkan pertanyaanku. Memang kalau orang parbada ini payah kali dengan pertanyaan. Pertanyaanku, mau kakak mengampuni? Iya mau lah dokter. Nah udah, sekarang jujurlah. Bicaralah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni suamiku. Coba bilang. Tunggu dulu ya dok, biar aku ini dulu ya, biar ikhlas gitu ya dok. Aduh, mau ngomong kayak gitu rasanya kok kayak berat gitu loh dokter. Sementara hati tuh kayak belum bisa gitu. Iya karena kakak belum mau mengampuni. Maka pertanyaanku, maunya kakak mengampuni atau enggak? Saya pun maunya mengampuni.
semuanya dok, biar ikhlas gitu, mau ikhlas gitu loh dok, biar hati saya tuh tenang. Jawab dulu, mau apa tidak? Cuma itu aja. Panjang kali komentar kakak. Mau lah dok. Nah, udah. Kalau mau, langsung berdoa. Tuhan, aku mau mengampuni suamiku. Iya dok. Udah berdoa. Makasih Kak Debbie. Udah berdoa belum? Udah. Oke, masih situ kok Kak. Cepat, udah mau pulang aku ini. Mau visit. Udah dok, saya udah. Apa rasa hatimu? Sedih saya loh dok. Berarti belum mengampuni. Ada kelegaan tersendiri sebenarnya, cuman jadi kayak ada rasa sedih aja gitu loh dok. Sedihnya apa ini? Sedih menyesali diri sendiri atau apa? Sedih memikirkan nasib sendiri gitu dok. Nah, udah berarti marah sama Tuhan, gak ikhlas. Tolong doakan saya dok, kalau dokter lagi apa, bantu bawa saya dalam doa dok. Sekarang pun kakak bisa berdoa. Asal kakak udah mengampuni. Udah berdoa belum kakak mengampuni dia? Udah kok dok. Apa perasaan kakak? Ya itu tadi dokter, sebenarnya masih ada sedihnya gitu. Berarti belum mengampuni kak. Selama yang ada rasa sedih kecewa, berarti kakak belum mengampuni. Aku nggak bisa main-main. Aku harus bilang yang benar. Udah ikhlas belum kakak? Ikhlas nggak? Saya akan ikhlas, saya akan belajar lebih ikhlas. Mungkin belum ikhlas sepenuhnya saya dok, tapi saya akan belajar lebih ikhlas lagi. Mau, bukan belajar, mau. Pasti mau dok, mau. Berjanji. Saya akan berjanji sama diri saya dok. Nah, kapan mau ikhlasnya? Besok. Nanti malam akan saya coba lagi komunikasi yang baik dok. Mudah-mudahan itu yang jalan yang terbaik. Ya, bukalah blokirnya ya. Iya dok. Jangan berantem kalian. Hah? Iya dokter. Kalau berantem kalian, ku bilang lah ya, kakak udah ikut live ku ini, kakak yang salah, bukan suami yang salah, kakak yang salah. Ya. Iya dok. Aha. Iya dok. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kakak latihan dari sekarang menjawab dengan lemah lembut. Kayak suaraku ini buat.
iya papi, nah gitu. Olo, Ido, songone olo, I love you. Ya dokter. Kayak gitu bilang ya. Bisa kau rasa lega, Kak? Bisa dok. Saya Nah, ini lega dok. jadi supaya bisa sembuh operasi luka operasinya itu nggak boleh ada stres lagi ya. Iya dok, iya dok. Nah, semangat ya Kak. Nanti ada apa-apa hubungi lagi aku ya. Gak usah takut kok Kak. Makasih banyak ya dok. Ini rasanya kok jadi ini loh dok. Jadi kayak bicara sama bapak sendiri. Jumpa pun nggak pernah kita. Oke lah boru. Kalau kayak gitu menjadi boru. Oke. Tuh, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Amin, makasih ya dok. Oke Kak. Shalom. Halo. Oke, udah dulu ya, nggak jadi aku pisit kan. Besok lagi ya, semoga Tuhan kasih waktu sama kita ya. Siapapun yang mau dikasih Tuhan nanti kesempatannya itu ya, supaya dipulihkan hidup kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Besok aku buka praktek, mungkin jam 1 baru buka prakteknya ya. Siapapun kita, tidak ada obat lain. Aku tak menjual obat di sini, tak menjual herbal. Aku nggak menjual apapun yang dijual-jual itulah ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu bukan dari manusia, itu dari Tuhan. Dan aku percaya itu akan menyembuhkan semua penyakit. Nyampe rumah jam berapa? Nanti. Mau ngapain kok Kak Ibu Bidan? Nanti aku mau pergi sama istriku. Mau beli charger biar bisa kucas ini handphoneku nih sambil live Kak Ibu Bidan ya. WA aja lah kita. Chatting masih aman itu ya. Tapi kalau dia ngomong aku susah, nanti harus bawa mobil, harus sambil ke jalan-jalan berdua sama dia kan. Mau pacaran aku sama istriku nanti. Oke. Jadi sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi. Nanti aku upload ini ke YouTube. Silahkan di follow YouTubeku, tengok di YouTube, pelajari di YouTube, semua ada di situ. Ku kasih apa yang bisa aku berikan. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Shalom. Ayam panggang Bang. Aman, nah udah. Langsung naik pula aku kan. Gak apa-apa, naik aja nah.